Shalom, selamat malam. Balas budi si anak rusa. Kisah sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni seorang ibu dan anaknya yang masih kecil. Suatu hari anak itu sedang berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang sama, datanglah seekor rusa yang berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian si anak itu, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak itu ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat apa yang terjadi. Tak disangka anaknya sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa itu masuk ke dalam hutan. Kemudian ia sampai dalam hutan dan anaknya yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas, bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka pun kembali pulang ke rumah mereka, namun apa yang terjadi? Rumah mereka telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi luluh lantah. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih dalam rumah tanpa keluar mengejar anaknya, tentu dirinya sudah menjadi korban pohon besar yang tumbang itu. Sesaat dia ingat beberapa tahun sebelumnya, ia pernah menyelamatkan seekor anak rusa dari incaran pemburu. Ia menutupi anak rusa itu dengan berbagai macam pakaian agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah pergi dari tempat tersebut, ia mulai mengambil kain yang menutupi si anak rusa itu dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, ternyata rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dahulu. Seakan anak rusa tersebut membalas budi serta berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga sang ibu dari hantaman pohon tumbang. Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah, tidak pernah ada istilah rugi dalam berbuat kebaikan. Sekecil apapun itu, perbuatan-perbuatan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang buruk akan menghasilkan akibat yang buruk. Tidak ada orang yang dapat menghindari kenyataan ini. Sungguh, kita akan menuai apa yang kita tabur. Matius 7 ayat 12 berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka." Teruslah kerjakan kebaikan dan hal-hal yang positif yang lainnya, karena kita tidak boleh terkecoh dengan hal-hal yang sementara dan tidak kelihatan. Taburlah yang baik dalam hidup ini, sehingga hidup ini menjadi berkat dan mendatangkan sukacita bagi orang lain. Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Saya, Pendeta Urincan Siahaan, dalam Senandika Gembala GKO.